Hambatan 60 ohm dihubungkan dengan induktor 0,8H atau 0,8 Henry. Rangkaian dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik V sama dengan 20 sin 100T. Jadi kira-kira gambarnya akan semacam ini. Ini induktornya, kemudian ini hambatannya. Dari data di soal kita dapatkan bahwa R itu sama dengan 60 ohm, kemudian L atau induktor itu adalah 0,8H, kemudian Vmax nya itu sama dengan 20 volt, kemudian omega nya akan sama dengan 100 radian per second. Kita akan mengubah induktansi ini menjadi reaktansi induktif atau XL. XL itu sama dengan omega kali L, di mana omeganya kita tahu di sini 100 dikalikan dengan L-nya yaitu 0,8. Maka nilai XL atau reaktansi induktif itu adalah 80 ohm. Jadi untuk soal yang A sudah terjawab, di sini sama dengan 80 ohm. Kemudian soal yang B kita ditanya impedansi rangkaian. Atau kalau di listrik arus arah bisa kita identikan dengan hambatan total. Untuk menghitung impedansi rangkaian, baiklah kita pahami dulu gambar diagram fasor. Kalau ini saya gambarkan diagram fasor yang semacam ini adalah tempat untuk XL. Ini tempat untuk R. Kemudian di sini tempat untuk XC. Kebetulan di sini XC-nya tidak ada, sehingga gambar kita cuma ada XL dan R. Baiklah, akan saya gambarkan dalam bentuk sesuai yang ada, yaitu di sini XL, di mana XL-nya sama dengan 80, kemudian R-nya sama dengan 60. Kalau di dalam rangkaian arus searah, biasanya kita akan langsung menjumlahkan. Di sini misalnya di sini 80 ohm, di sini 60 ohm, maka langsung kita jumlahkan menjadi 140 ohm. Tetapi di rangkaian arus bolak-balik kita harus perhatikan fasornya. Karena arahnya berbeda, berarti ini kita selesaikan dengan cara semacam ini. Ini adalah impedansinya atau biasa disingkat dengan Z. Kalau berdasarkan diagram fasor ini, maka kita bisa menghitung nilai Z itu akan sama dengan akar dari R kuadrat ditambah XL kuadrat. Berarti akan sama dengan akar 60 kuadrat ditambah dengan 80 kuadrat. Maka akan kita dapatkan Z-nya sama dengan 100 ohm. Jadi ini adalah nilai impedansi rangkaian. Ini sama dengan 100 ohm. Kita akan menghitung beda fase antara tegangan dan kuat arus. Untuk menghitung beda fase antara tegangan dan kuat arus, kita bisa menghitung sudut di sini, sudut antara Z dengan R. Jadi kalau kita gambarkan di dalam diagram fasor tegangan dan kuat arus, posisi Z itu sama dengan posisi V, posisi R itu sama dengan posisi I. Jadi kalau saya gambarkan, berarti di sana adalah P, kemudian di sini adalah I, kemudian ini adalah tetanya. Untuk menghitung nilai teta, kita bisa menggunakan boleh sin, boleh cos, boleh tan. Untuk kali ini saya akan menggunakan tan, di mana tan itu adalah ini bagian tegak dibagi dengan
bagian di sini. Berarti tan min 1 atau arkes tan atau theta sama dengan tan min 1 dari 80 dibagi dengan 60. Kalau kita hitung dengan menggunakan kalkulator, ini akan ketemu sebesar 53 derajat. Nah, 53 derajat ini kalau kita nyatakan dalam radian, maka tetanya akan sama dengan 53 dibagi 360 dikalikan 2pi. Ini ketemunya dalam bentuk radian. Oke, jadi beda fase sudah terjawab. Lalu kita akan menjawab pertanyaan yang D, persamaan kuat arus listrik. Saya batasi begini dulu. I akan sama dengan I maksimum sin omega T. Nah, di sini untuk menentukan plus minusnya, kita lihat kembali tegangan dan arus. Kalau perputarannya berlawanan arah dalam jarum jam, berarti bisa kita katakan tegangan mendahului arus listrik sebesar theta. Atau boleh kita katakan bahwa I tertinggal sebesar theta terhadap tegangan. Karena tertinggal, maka persamaan ini menjadi kurangi theta. Nah, I maksimumnya berarti kita hitung I maksimum itu sama dengan V max dibagi Z, atau sama dengan V maksimumnya di sini adalah 20, berarti 20 dibagi dengan 100 atau sama dengan 0,2 ampere. Jadi persamaan I akan sama dengan 0,2 sin omeganya tadi 100T dikurangi dengan theta. Theta itu kita hitung dari sini. Hambatan 300 ohm dihubungkan dengan kapasitor 25 mikrofarad dan dihubungkan dengan sumber tegangan 40 sin 100T. Data yang kita peroleh berarti R akan sama dengan 300 ohm, kemudian C-nya sama dengan 25 mikrofarad, kita jadikan farad, berarti kali 10 pangkat min 6, kemudian V maksimumnya itu sama dengan 40 ohm, kemudian omega itu sama dengan 100 radian per second. Pertanyaan yang pertama kita ditanya reaktansi kapasitif. Kita tahu bahwa XC itu sama dengan 1 dibagi omega C. Berarti sama dengan 1 dibagi omeganya 100 kali XC-nya kali C-nya 25 kali 10 pangkat 6. Berarti akan ketemu 1 dibagi 25 kali 10 pangkat min 4 atau sama dengan 10 pangkat 4 dibagi 25. Ketemunya adalah 400 ohm. Berarti di sini ketemu 400 ohm. Kemudian kita ditanya impedansi rangkaian. Untuk menghitung impedansi rangkaian, kita gambar dulu. Berarti ini adalah XC itu ke bawah, kemudian R itu ke kanan. Di sini nilainya adalah 400, kemudian di sini 300. Berarti impedansi rangkaiannya ini adalah ini Z. Jadi kalau berdasarkan gambar kita hitung, maka Z akan sama dengan akar dari 300 kuadrat ditambah 400 kuadrat akan ketemu sama dengan 500 ohm. Jadi di sini ketemunya 500 ohm.
Kemudian kita ditanya berapa beda fase antara tegangan dan kuat arus. Kita bisa menentukan theta di sini. Seperti kita tahu bahwa posisi Z itu sama dengan posisi V, posisi R itu sama dengan posisi I. Jadi kalau kita gambarkan, ini adalah I, kemudian di sini adalah V. Ini theta. Mari kita hitung tetanya. Kita menggunakan tan. Theta sama dengan tan min 1 atau arkes tan, berarti di situ XY-nya berarti 400 dibagi 300. Berarti ketemunya adalah 53 derajat. Atau kita ubah dalam radian, 53 dibagi 360 kali 2pi. Itu adalah beda fase. Lalu bagaimana persamaan I-nya? Untuk persamaan I-nya berarti akan sama dengan I maksimum sin omega T. Nah, plus minusnya kita lihat di sini. I lebih dahulu dibanding V karena motornya ke sana. Berarti ini nanti ditambah dengan theta. I maksimum sendiri itu sama dengan V max dibagi dengan pedansi dibagi Z, berarti sama dengan 40 dibagi 500. Atau kita bagi begini, kita dapatkan 0,08 ampere. Jadi persamaan I-nya akan sama dengan I sama dengan 0,08 sin omeganya 100 T dikurangi ditambah dengan theta, di mana theta adalah kita peroleh dari perhitungan ini.